Berhenti. Oke. Aduh. Hentikan. Aku akan kembali bersamamu. Apa yang salah? Aku harus turun dari pesawat. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika aku berteriak bahwa kamu menculikku? Aku tahu. Lakukan saja. Hebat kamu hebat. Aku kembali bersamamu. Hei, apa kabar? Aku mabuk di pesawat. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Itu membuatmu malu. Maafkan aku. Apakah kamu menculik? Apakah kamu perlu aku memanggil polisi? Permisi Nyonya. Ini kartu namaku. Aku adalah pengawas keamanan di grup O. Namaku Jiang Ilong. Ini Ouyang wakil presiden di grup kami. Aku hanya membawanya pulang. Atas perintah dari ayahnya. Oh, maaf. Itu kesalahpahaman. Maaf. Santai saja. Sangat memalukan. Hei, Ze. Aku akan keluar dari pintu keluar. Aku sedang menunggu bagasi. Kamu terlihat sangat bahagia. Jangan terburu-buru, santai saja. Aku sudah di bandara. Jangan khawatir, santai saja. Oke, sampai jumpa nanti. Perhatian penumpang penerbangan No 7381. Sekarang sedang naik pesawat. Silakan bawa bagasi Anda ke gerbang 7. Penerbangan sedang naik pesawat sekarang. Kakak. Terima kasih. Kakak.
Chen He. Aku sangat merindukanmu. Kemarilah. Aku juga merindukanmu. Aku memimpikan momen ini setiap hari. Aku memimpikanmu setiap hari. Aku ingin segera bersamamu. Sekarang kamu di sini kan? Ayo pergi. Apa yang terjadi? Aku ingin melihatmu. Ayo mari pulang. Si. Aku sudah sampai, dia sudah menjemputku. Sekarang aku di mobilnya. Dia di mana? Biar aku lihat cepat. Oke, Chen He. Aku tidak melihat. Biar aku lihat lagi. Oke, Heize. Xiu ingin menyapamu. Hai Chenze. Hai, apa kabar? Baik-baiklah dengan Meya. Dia sahabat terbaikku. Kalau kamu tidak baik padanya, aku akan datang mencarimu. Dengar ya. Oke, aku tidak mengganggu kalian berdua. Dia sangat pemalu. Tetap bersamaku saja ayo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo. Kenapa serius sekali? Lagi rapat ya? Iya. Oke, kamu dengar saja aku. Aku tidak bisa bersamamu hari ini. Ouyang sudah kembali. Kami akan makan malam keluarga. Oke, aku tahu. Oke, lanjutkan rapatmu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapa itu? Hanya urusan kerja. Kurasa begitu. Kamu sangat tampan. Saat sedang bekerja. Nah, apa yang aku bilang? Lupakan saja setelah telepon si. Oh, aku ingat. Aku bertemu seorang pria di pesawat. Kamu tahu grup O? Merek kosmetik itu. Aku bertemu anak bosou di pesawat. Dia duduk di sebelahku. Kamu tahu, banyak orang mengelilinginya. Aku kira dia bintang pop. Tapi saat pesawat mendarat, para bodyguard itu berdiri dan mengangkatnya untuk pergi. Aku kira dia diculik. Dan aku mengikutinya dan mencoba menolongnya. Akhirnya, kepala bodyguard memberiku kartu nama. Itu kesalahpahaman. Aku hampir menelepon polisi. Aku sangat malu. Ketua dan Nyonya sedang menunggumu di rumah. Adikmu juga akan pulang. Bolehkah aku minta teleponku kembali? Maaf. Aku diperintahkan oleh ketua. Asisten Sumsung telepon ibu. Halo ibu. Aku sudah menjemputnya. Dalam perjalanan pulang. Oke dah. Barusan saat kamu di pintu keluar, apakah kamu melihat seorang gadis di sana? Dia cantik, tapi terlihat sangat marah. Aku jauh darinya, tapi aku juga bisa merasakan kedinginan. Apakah kamu merasakannya? Tidak. Aku pikir dia adalah keluarganya. Aku melihat mereka bersama. Sangat menakutkan. Aku pikir keluarga kaya tidak punya banyak kekhawatiran. Yah, yang mengejutkanku, setiap keluarga itu sama. Apa? Apa saja? Akhirnya aku bisa punya Z yang asli di sini. Apakah kamu butuh tanda tangan dariku?
Tudou. Tidak apa-apa, aku sedang mengerjakannya. Oke. Koki yang bekerja keras di sini sedang mengaduk wajah. Pria tua kecil itu adalah ayahku. Ketika aku berusia 6 tahun, dia mengangkatku dari panti asuhan. Aku menderita CHD sejak lahir. Mungkin aku ditinggalkan karena penyakit ini. Ayahku membesarkanku sendirian. Dan dia mengirimku ke rumah sakit untuk menyembuhkan CHD-ku. Aku merasa sangat menyesal padanya. Karena dia belum menikah sampai sekarang. Karena aku. Tapi dia bilang, dia hanya menunggu wanita yang dicintainya. Tapi sampai sekarang, wanita itu belum datang mencarinya. Ayah, aku lapar. Oke, makanannya sudah siap. Aku bertanya pada ayahku, mengapa dia memilihku, anak dengan penyakit jantung seperti ini, dan membesarkanku sendirian? Ayahku berkata, karena saat itu, aku gadis kecil yang pucat itu mendekati dia untuk memegang tangannya. Ayah. Tudou. Sajikan. Oke. Ya. Kamu sudah pulang. Mengapa kamu tidak meneleponku dan langsung pulang? Diam-diam. Ayah kamu berkeringat. Banyak. Ayah, maaf. Aku seharusnya tidak pergi ke luar negeri. Hampir setahun tanpa memberitahu kamu. Dan aku minta maaf telah merepotkanmu sampai kamu untuk menjemputku kembali dari luar negeri. Aku berjanji. Aku akan memberitahumu kemana aku pergi selanjutnya. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Lebih baik kamu minta maaf pada dirimu sendiri. Sekarang adikmu yang menjalankan semua bisnis di perusahaan. Kapan kamu bisa kembali untuk membantunya melakukan sesuatu yang kamu bisa? Kalau tidak di masa depan, bagaimana aku bisa menyerahkan perusahaan ini padamu? Ayah, aku tidak pernah bilang ingin mengelola perusahaan. Selama ini, adikku menjalankannya dengan sangat baik. Dia melakukan pekerjaan yang hebat. Semua bisnis, dia menjalankannya dengan sangat baik. Kenapa kamu tidak menyerahkannya padanya? Itu ide yang bagus. Kenapa kamu membutuhkan aku? Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu pada ayahmu? Ayah, ibu, aku sudah kenyang. Santai saja. Rui menjalankan perusahaan dengan baik. Dan dia menjalankannya dengan sempurna. Kenapa kamu tidak menyerahkan perusahaan pada dia? Aku tahu kenapa. Karena dia bukan anak kandungmu.
Ibu, kenapa kamu bilang begitu? Yang, apapun yang kamu rencanakan, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi satu hal, jangan jadi pria seperti ayahmu. Ya, kemarilah istirahatlah, aku yang akan melakukannya. Ayah, kamu duduk saja di sana. Aku hampir selesai. Maukah kamu membawanya pergi? Oke, Ayo pergi. aman, istirahatlah sebentar. Kau kenal dia. Duduklah. Ini sangat lezat. Tudou, selesaikan pekerjaan, kita makan malam bersama. Baik, Ayah, ini. coba hidanganku. Aku sudah banyak berkembang selama bertahun-tahun ini. Coba rasakan. Luar biasa, luar biasa. Kamu memasak lebih baik dariku. Wah, benar-benar kamu sudah meningkat pesat. Bukan hanya sedikit. Ini peningkatan yang luar biasa. Oke, hebat. Ayah. Hei. Aku selalu memikirkan kalian berdua saat aku di Eropa. Sekarang aku sudah kembali, dan kalian berdua duduk di depanku. Aku merasa sebagai orang paling beruntung di dunia. Aku bertemu kalian dalam hidupku. Dan aku merasa, aku adalah orang paling beruntung di dunia. Dan aku adalah orang paling bahagia di dunia. Karena bertemu kalian berdua. Cheers. 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 Betapa cepatnya waktu berlalu. Sudah 20 tahun. Sejak kita menjadi sahabat. Di panti asuhan. Sejak saat itu kita tetap menjadi teman baik sampai sekarang. Kalian berdua benar-benar harus menjaga persahabatan ini. Ya, Paman. Aku sangat berharap kalian berdua bisa bersama sepanjang hidup kalian. Aku tidak ingin melihat kalian tinggal di negara yang berbeda. Jadi aku harap kali ini kamu bisa pergi ke Prancis bersama Meya. Boleh kan? Ayah. Kita akan membahasnya bersama nanti. Dia juga harus memikirkannya. Ini bukan hal kecil, benar kan? Ya. Ayah, coba ini. Oke, terima kasih. Aku ada telepon. Sedang sibuk sekarang. Ya, bagus sekali. Halo sayang, Lagi ngapain? aku lagi makan di luar. Gimana acara kumpul keluarga kamu? Senang? Senang? Tidak pernah senang. Setiap kali kumpul keluarga. Sepertinya kamu butuh hiburan. Mengapa kamu tidak datang ke rumahku malam ini? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mendengar suaramu. Terlalu lelah lain kali saja. Kamu lagi di mana? Ramai sekali. Kakak, Aku lagi makan di jalanan dengan beberapa rekan kerja dan duduk di sebelah jalan. Jadi agak ramai. Oke, aku harus pergi. Nanti aku telepon lagi. Oke, jangan pulang terlalu malam. Sampai jumpa. Kemarilah duduk. Aku sedang berbicara dengan rekan kerja tentang sesuatu. Pacaranku tampan. Ayah, menurutmu terlihat sangat profesional ketika dia bekerja. Kemarilah. Coba udang ini. Ini masakan buatan ya, coba. Paman. Ngomong-ngomong. Sudah larut, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Ya sudah, waktunya pergi. Kamu sudah lama tidak ke sini. Masuk dan duduklah.
Maya baru saja kembali. Dia sangat lelah. Kita punya banyak waktu di masa depan. Beristirahatlah dulu. Aku akan datang lagi lain hari. Ayah, Oke, aku mengerti. Aku akan membawa masuk koper. aku sangat merindukanmu. Aku juga. Aku tidak ingin meninggalkanmu lagi. Ketika aku di luar negeri, aku memikirkanmu setiap hari. Sekarang aku akhirnya kembali. Aku tidak ingin pergi ke luar negeri lagi. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan kembali ke Eropa. Aku tidak ingin meninggalkanmu lagi. Aku ingin melihatmu setiap hari. Oke. Kita akan tetap bersama. Tidurlah jika kamu tidak mood untuk membaca. Kamu terus bolak-balik di sini membuatku pusing. Pernahkah kamu sadar? Jangan bicara tentang kelahiran Rui di depan anak-anak. Kamu yang melakukannya dan tidak membiarkan aku bicara? Kamu tidak pernah adil kepada Rui. Itu bukan rahasia. Kenapa aku tidak bisa membicarakannya? Aku hanya berharap Ouyang bisa segera bertanggung jawab, kembali dan membantuku dengan perusahaan. Kenapa kamu selalu bicara tentang apakah aku adil kepada Rui atau tidak? Aku sudah bilang bahwa aku menganggap Rui sebagai darahku sendiri. Itu tidak berubah sejak awal. Kenapa kamu sekarang begitu tidak masuk akal? Oh, Changlin, berani sekali kamu mengatakan itu dengan tegas? Sejak hari kita bersama, kamu mengincar uang keluargaku. Sekarang kamu sudah kaya. Kamu tidak butuh uang kami. Jadi kamu bilang aku tidak masuk akal sekarang. Kamu sangat ingin aku mengambil Rui keluar dari keluarga dan grup O. Apakah kamu berharap aku dan Ray tidak pernah ada di duniamu? Putri, mengapa kamu ingin kembali ke kamar kecil ini? Sebenarnya, aku berencana menggunakan kamar ini sebagai gudang. Sekarang kamu kembali. Aku tidak tahu harus menaruh barang-barang di mana. Orang bilang anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang tumpah. Aku hanya pergi ke luar negeri untuk belajar. Aku belum menikah. Kamu mengusirku setiap hari. Apakah kamu masih ayahku? Ketika aku di luar negeri, aku memikirkan itu. Kamu pasti sangat merindukanku. Kamu akan membersihkan meja dan merapikan tempat tidur untukku setiap hari. Duduk di kursiku setiap hari dan merindukanku. Ayah, itu semua hanya dalam pikiranku. Kamu berencana menggunakan kamarku sebagai gudang. Ayah, istirahatlah sebentar. Aku akan mengambil baskom air dan membersihkan debunya. Sebenarnya, aku hanya tidak ingin kamu tinggal di kamar kecil ini. Kamu sudah lulus sekarang. Oke, santai saja. Setelah bersenang-senang dengan Zhe, kamu langsung kembali ke Eropa untuk mencari pekerjaan. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di kamar kecil ini seumur hidupmu. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu selalu berada di sekitar ayah, aku akan mengambilkanmu selimut.
Maaf ayah. Aku akan mengecewakanmu kali ini. Aku tidak akan kembali ke Eropa. Eropa tidak lebih baik dari Tiongkok. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu jet lag? Kamu ngomong tidak karuan. Aku tidak ngomong tidak karuan. Apa yang saya katakan sudah dipikirkan matang-matang. Bayangkan betapa sulitnya bagimu untuk belajar di Eropa. Kamu sangat berprestasi. Mentormu memujimu setiap tahun. Dia bilang jika kamu di Eropa akan menemukan perusahaan kecantikan yang bagus, masa depan yang cerah. Mengapa kamu menyerah? Apa kamu tidak mengkhianati ayahmu dan dirimu sendiri? Ayah kamu bahkan tidak tahu. Sulit bagiku sendirian di negeri asing. Aku merindukanmu dan Z setiap hari. Aku ingin makan makanan yang kamu masak untukku dan mendengar kamu memarahiku setiap hari. Apa yang salah dengan rumah kita? Aku pikir itu cukup bagus. Aku tidak berpikir ini rumah yang bobrok. Jangan mencoba mengusirku. Aku tumbuh di rumah ini. Aku suka di sini. Katakan padaku, apa yang kamu rindukan dariku? Mengapa kamu merindukanku? Aku sehat dan nafsu makanku baik. Tidak peduli seberapa buruk aku makan, aku punya kentang. Kita punya kesepakatan. Kamu akan menikahi saya sekarang, dan kemudian ke Eropa. Itu sudah diputuskan. Hanya dengan begitu, aku bisa merasa tenang. Perusahaan kecantikan yang direkomendasikan mentorku adalah Grup O. Aku Direktur Departemen Keamanan di Grup Ouyang Ilong. Ini Ouyang, wakil presiden kita. Mari kita berfoto bersama. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu sekarang, aku bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Ketika aku tahu siapa kamu, aku akan memberitahu orang lain berada di penerbangan yang sama denganmu. Cepatlah. Ya Tuhan. Aku selesai. Grup O sangat besar. Bahkan jika aku bekerja, aku akan tinggal di lab setiap hari. Aku tidak akan melihat itu. Ouyang. Selain itu, dia pasti sudah lupa. Dia tidak akan mengingatku. Wawancara, butuh kartu kelulusanku. Biar aku bantu. Aku mati. Tolong tanda tangani untukku. Terima kasih. Banyak sekali. Aku tidak bermaksud membaca rahasiamu, tapi aku harus memastikan siapa dirimu. Kamu akan memaafkanku kan? Chen Z. Hidupku di Perancis sangat sulit.
Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu. Setiap menit, setiap jam. Aku berharap bisa memelukmu sekarang juga. Kembali padamu. Apa yang bisa kulakukan? Hei. Hei sayang, apa yang bisa kulakukan? Aku jadi gila. Ya Tuhan. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Ini gila. Aku mencintaimu. Dengan keyakinan yang jelas dan teguh. Aku mencintaimu. Dengan kekuatan yang hangat dan berani. Aku tidak peduli betapa sakit hatiku dan apa yang dipikirkan orang lain. Cinta adalah kekuatan yang bisa membawaku padamu. Ya Tuhan, lucu sekali. Dia menyalin liriknya. Pemukulan yang mengerikan. Aku belum pernah melihat pria dipukuli seburuk itu. Sayang sekali. Jarak 11.700 dan 3.917 km tidak bisa menghalangi perasaanku. 3 tahun jauh darimu. Tidak bisa mengurangi cinta kita 20 tahun. Hei. Aku akan kembali. Untuk menikahimu. Tunggu aku. 20 tahun. Berapa umurnya? Pukul dia. Oh, yang kamu sangat bodoh. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu? Kamu yang minta. Sangat menyedihkan. Sepertinya aku harus berhenti menonton ini. Sepertinya aku harus berhenti. Teman-teman di WeChat Moments. Aku salah mengambil koper di pesawat dengan seorang gadis hari ini. Namanya Lin Meia. Dia baru saja kembali dari belajar di Paris untuk menikahi pacarnya selama 20 tahun. Chen Zhe. Usia di mana cinta monyet gadis itu dimulai. Aku juga penasaran. Ada 3 foto terlampir. Siapapun yang menemukannya akan sangat berhutang budi. Jenius. Ayah. Apakah kamu melihat kain yang aku pakai kemarin? Aku mencucinya. Ya, kamu sudah kembali. Ya, hai Paman Yang dan Bibi Yang. Ayah, sebelum kamu mencuci kainku, apakah kamu memeriksa kantongku? Ada kartu nama di kantongku. Apakah kamu melihatnya? Kartu nama apa? Aku tidak melihatnya. Ada apa? Tidak ada yang penting. Aku salah mengambil koper dengan seorang pria bernama Ouyang di pesawat. Bodyguard-nya memberiku kartu nama. Aku harus menemukannya sekarang untuk menukar kopernya kembali. Kamu salah mengambil koper. Ya. Semua dokumen pentingku ada di dalamnya. Mengapa bodyguard-nya memberimu kartu? Itu hanya kesalahpahaman. Jangan khawatir ayah, serahkan padaku. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kamu kehilangan bagasi? Itu tidak hilang. Itu diambil karena salah. Guru Wang. Coba, aku baru saja mencampurnya.
Terlalu asam. Salo, kamu ambil yang ini. Aku akan mencampurkan yang lain untukmu. Lidong, ambil piring di luar. Aku akan naik ke atas. Oke, Tante Mei. Liu, bersihkan semua piring dalam 1 menit, dan taruh di lemari disinfeksi untuk sterilisasi itu, oke? Tidak masalah. Kamu urus di sini, aku akan keluar. Oke. Selamat datang. Santai saja silakan. Silakan datang lagi. Lidong, aku pergi. Oke, Paman Liang, kamu sudah selesai? Hati-hati. Halo, siapa di sana? Ini aku. Kamu kemana saja? Kenapa kamu kembali? Aku menerima semua panggilan dari Paris. Pertandingan akan segera dimulai. Dan kamu menghilang. Ponselmu juga mati. Apa yang terjadi denganmu? Lupakan saja itu. Pertandingan tur ini. Aku belum menghubungi ayahku selama setengah tahun, membuatnya marah. Sebuah geng dikirim ke Paris untuk membawaku kembali. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak tahan dengan geng. Mengejariku sepanjang hari di Paris. Sulit sekali untuk menghindari mereka. Jadi kamu melarikan diri dari geng di jalanan Paris. Seperti film aksi. Aku tidak bisa membayangkan kamu akan mengalami ini. Kenapa di sana begitu berisik? Aku tidak bisa mendengarmu. Aku bilang kenapa di sana begitu berisik. Jangan lupa ini hari Senin. Aku di restoran lama Pak Li. Oh, ini hari Senin. Kamu lucu sekali. Ahli waris tunggal miliaran dolar. Masih harus bekerja di restoran lama, menjadi pelayan setiap hari Senin. Aku harus. Jangan lupa, kakekku memulai bisnisnya di sini. Tanpa restoran ini, mungkinkah kita punya apa yang kita miliki sekarang? Ini aturan yang dibuat kakek. Restoran lama harus diteruskan. Jadi, entah kamu Tuan Muda Li, atau ahli waris seluruh grup, tidak ada pengecualian. Datang setiap hari Senin, mencuci piring dan menjadi pelayan. Tujuannya untuk mengingat asal-usul kita. Kamu mengerti? Aku tidak seberuntung kamu. Maksud kamu apa? Perusahaan ayahmu. Berapa kali kamu ke sana, Tuan Ouyang? Jangan ceritakan tentang perusahaan, itu menggangguku. Siapa gadis itu? Mantan pacar. Dari mana kamu menemukan ini? Di laci? Liu, ajak pulang. Ngomong-ngomong, aku tidak ada di sini kali ini. Bagaimana kabar klub? Apalagi yang bisa dilakukan klub? Seluruh pasukan habis. Apa yang aku bilang, mereka tidak bisa menang tanpaku. Ayolah, kamu tidak perlu membual padaku. Kapan kamu tidak pernah kalah? Tapi kali ini, aku senang kamu tidak bermain. Kamu tahu kenapa?
Jadi kamu tidak perlu kembali dengan memar dan luka, bersembunyi di rumahku untuk pulih. Aku harus membuat alasan untukmu, atau orang tuamu akan berpikir, kamu sedang mengejar-ngejar cewek. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu begitu keras kepala? Boxing itu bukan bisnis yang curang. Kenapa kamu tidak bisa memberitahu keluargamu? Kamu masih membicarakanku? Bagaimana dengan kamu dan adikku? Kalian berdua tidak saling mencintai, tapi berpura-pura bersama karena orang tua. Jelas-jelas saja pada mereka. Apa kamu tidak lelah? Kamu selalu mengalihkan topik ke sesuatu yang tidak ingin aku bahas. Jangan bicarakan adikmu denganku. Di telepon. Itu menggangguku. Baiklah, aku harus sibuk. Kamu sudah makan? Datang dan temui aku jika belum makan. Aku harus sibuk sepanjang hari. Oke. Aku akan ke sana setelah selesai. Tunggu aku. Tentu. Ouyang, di mana koper yang salah diambil? Di kamarku. Hapus momen WeChat kemarinmu. Aku akan membantumu mencari kopernya. Bagaimana kamu bisa membantuku mencarinya? Chen Ze adalah manajer penjualan perusahaan kita. Aku akan ke kamarmu dan mengambil koper itu. Kebetulan sekali. Bagaimana kabarmu, Manajer Yuan? Kenapa kamu punya waktu untuk mengunjungi departemen penjualan kita? Jangan bercanda denganku. Aku hanya ingin bertanya padamu. Baru-baru ini, apakah kamu merasa sangat bahagia? Tahan diri untuk memberitahu kami. Untuk menunggu suatu hari. Membuat kita terkejut? Apa kamu sedang mengolok-olokku? Bukankah kamu selalu bilang tidak punya pacar? Kalian sudah bersama hampir 20 tahun. Dia menempuh ribuan kilometer untuk kembali menikahimu. Sejujurnya, aku sangat iri padamu. Apa yang kamu bicarakan? Terus berpura-pura. Coba berpura-pura lebih baik. Kamu benar-benar tidak tahu? Aku akan memberitahumu bahwa pacarmu mengambil koper yang salah. Yang merupakan milik Presiden Murikida O. Saat dia kembali. Kemarin malam. Ouyang memposting momen WeChat. Seorang temanku mengambil screenshot dan mengirimkannya padaku. Lihatlah. Bukan itu kamu? Apa masalahnya? Naik mobil ini. Apa yang kamu inginkan lagi? Aku harus keluar sekarang. Aku akan mengendarai mobilku sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Maaf. Catch memory perintah. Kamu diharuskan untuk pergi bekerja setiap hari mulai sekarang. Bahkan jika kamu bangun terlambat, kamu perlu bekerja tanpa memandang waktu. Maaf. Semua itu perintah dari ketua. Bekerja untuk perusahaan kan? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Minggir dan aku akan menyetir sendiri. Tidak. Ketua memberi perintah. Aku harus mengantarmu sendiri ke sana. Bagaimana dengan mobilku? Aku harus memarkir mobilku kembali. Jangan khawatir. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengurusnya.
Menyerah? Biarkan aku pergi. Kamu jago bertarung. Bertarung bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dalam waktu singkat. Apa yang kita latih adalah keterampilan anak laki-laki. Saya sudah mempelajarinya sejak kecil. Sudah ada di kepala saya. Tidak ada gerakan yang pasti tapi sangat kuat kan? Jadi gerakan yang kamu lakukan. Bagi saya seperti permainan enak-enak. Jangan tunjukkan gigimu di depan saya lagi. Atau saya akan menyakitimu. Gerakan saya? Apa yang kamu tahu? Jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu orang lain. Hal yang kamu mainkan kickboxing. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Halo, ada yang bisa saya bantu? Hai, saya mencari Ouyang. Saya salah mengambil tasnya di pesawat. Saya ingin menukarnya dengan dia. Maaf, bahkan jika kamu salah mengambil tas, kamu tidak akan menemukannya di sini juga. Kami bekerja di sini setiap hari, tapi kami hanya melihatnya sekali setahun. Itu sudah cukup bagus. Apa? Semua materi penting untuk wawancara saya ada di tas saya. Jika saya tidak dapat menemukannya, saya tidak bisa pergi ke wawancara. Bagaimana kalau ini? Kamu beri saya nomor telepon Ouyang atau bodyguard-nya. Bodyguard-nya menghubungi saya sebelumnya, tapi maaf saya kehilangannya. Apa namanya? Saya benar-benar minta maaf. Pertanyaan yang kamu ajukan bersifat pribadi. Kami tidak bisa membantu kamu. Saya benar-benar bukan penipu. Tas ini milik Ouyang, saya janji. Bukankah dia bermain kickboxing di seluruh dunia? Ini videonya di dalam. Saya sudah melihatnya, itu benar-benar dia. Tidak mungkin salah. Jika kamu tidak percaya padaku, saya akan... Apa yang kamu teriakan? Ikut aku kembali ke kantor. Gak apa-apa, dia temanku. Kita pergi. Teman Pak Ou. Apa dia pacarnya? Susah dibilang. Kamu minggir. Kenapa? Kamu menghalangi. Apa yang kamu teriakkan di depan meja? Video mana yang kamu tonton? Aku harus memastikan siapa pemilik kotak itu. Kamu berantakan di sini. Aku tidak tahu apa itu, jadi aku gali. Apa yang kamu temukan? Aku belum menemukan apapun, tapi aku kasihan dengan wajahmu. Kamu terlihat baik dan tampan. Tidak terlalu jelek, tapi kamu dipukul kiri kanan dan ditendang kiri kanan. Wajahmu bengkak seperti itu. Aku benar-benar berpikir kamu gila. Kenapa? Berapa umurmu? 23. Kamu sudah jatuh cinta selama 20 tahun. Artinya kamu mulai pacaran di usia 3 tahun. Cukup cepat dewasa. Kamu baca buku harianku diam-diam. Apa kamu Lin Meia? Aku kasih tahu. Kalau kamu berani bocorkan video permainanku, foto-fotomu, buku harian, dan semua rahasiamu, aku akan mengunggahnya semua di internet. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk publisitas. Kamu dan Chen Ze pasti akan terkenal. Apa yang tidak aku mengerti adalah, Chen Zemiu bekerja di perusahaan kita. Dia manajer penjualan. Kenapa tidak langsung ke dia? Kenapa kamu teriak di depan meja? Apa yang kamu katakan? Chen He kerja di perusahaanmu, dan dia manajer penjualan. Sungguh kamu bahkan tidak tahu di mana pacarmu bekerja.
Bukankah kalian sudah jatuh cinta selama 20 tahun? Kamu bahkan tidak tahu ini. Mari kita ganti koper. Sementara itu, ayo di mana kopernya? Berikan padaku. Aku belum melihat kopernya. Aku harus memeriksa semuanya dulu. Singkirkan tanganmu, singkirkan. Oke. Kamu bisa kembali. Kembali kemana? Seseorang akan mengirimkan kopermu padamu. Kamu bercanda. Semua barang berhargaku ada di situ. Bagaimana aku tahu? Apakah kopernya aman bersamamu? Ayo berikan milikku. Kopermu ada di rumahku sekarang. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Tidak masalah. Kurasa kamu tidak sibuk. Aku juga tidak ada acara hari ini. Aku akan pulang bersamamu. Sungguh. Minta izinnya dulu. Jika kamu bisa mengeluarkanku dari sini hari ini, aku akan mengikutimu di masa depan. Mr. O tidak bisa kemana-mana hari ini. Dia harus bekerja di sini sepanjang hari. Aku sibuk dengan pekerjaan. Aku lebih ingin keluar dari sini daripada kamu. Aku tidak ada hubungannya dengan urusan keluargamu. Aku juga tidak tahu. Jangan bilang padaku aku tidak ingin tahu. Telepon keluargamu untuk mengirimkan kopernya. Aku akan menunggu di sini. Bisakah kamu masuk akal? Bukankah aku sudah menelepon? Mereka tidak menjawab teleponku. Sekarang tidak nyaman bagi mereka. Artinya, saya tidak bisa memberikan bagasi ini sekarang. Apa kamu mengerti? Bagaimana dengan ini? Untuk berjaga-jaga, kamu janji padaku. Kamu tidak akan membocorkan privasi saya. Ayo buat video sebagai bukti. Ulangi itu lagi di depan kamera. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya menelepon nomor saya sendiri. Sekarang kamu punya ponsel saya juga punya ponselmu. Lalu, pergilah kembali dan tunggu pesanku. Mengapa saya harus percaya padamu? Kalian saling bantu-membantu. Pacarmu selama 20 tahun Chen Ze. Dia bekerja di perusahaan kami. Saya bosnya. Karena hal ini, seharusnya kamu percaya padaku. Apa urusannya bahwa kamu bosnya? Saya memberitahumu ini. Chen Ze sangat baik. Jangan kira karena kamu bosnya lantas kamu bisa mengancamku. Dia bisa berhenti kalau tidak bahagia. Dia bisa ganti pekerjaan, mengerti? Saya akan kembali. Saya akan menunggu teleponmu. Baiklah. Tolong. Bei. Siapa gadis yang ada di sana tadi? Bukan siapa-siapa. Salah ambil bagasi, datang dan tukar. Apa kamu masih makan permen lollipop? Buang saja. Ajak aku berkeliling perusahaan. Chen He. Kalau saja aku tidak mendapat telepon darimu hari ini, mungkin aku tidak akan bisa terus bertahan. Pemilik rumah mengusirku. Karena aku memasak di dalam rumah. Hujan deras di luar sana. Aku tak punya tempat untuk pergi. Sepertinya aku akan mati kedinginan di jalanan asing.
Tapi saat itulah kamu meneleponku. Aku tidak memberitahumu keadaanku. Tapi suaramu memberiku kekuatan. Seluruh tubuhku seolah menjadi hangat dalam sekejap. Halo, Halo, saya ingin bertemu Chen Ze. apakah Anda pacar manajer Chen Lin Mei ya? Ya, Ikutlah dengan saya akan mengantar Anda masuk. terima kasih. Pacar Tuan Chen. Pacar Tuan Chen. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku di kantor. Hei. Apa kabar? Kurasa kamu belum makan? Ini makanan favoritmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu tahu aku bekerja di sini? Kenapa kamu begitu gugup? Tidak, bagaimana kamu tahu aku bekerja di sini? Aku akan memberitahumu jika kamu mencicipi Jangan satu. bercanda, katakan padaku. Coba satu. Aku tidak sempat memberitahumu tadi malam. Tadi malam aku menemukan bagasi saya dan Ouyang tertukar. Aku datang ke sini untuk menukarnya dengannya. Dia memberitahuku kamu bekerja di sini. Kapan kamu mulai bekerja di sini? Aku tidak pernah mendengar kamu mengatakan itu padaku. Selain itu, ketika aku masuk, aku menemukan kolega-kolegamu. Sepertinya semua mengenal saya. Apakah kamu terus menunjukkan foto saya pada mereka setiap hari? Apa yang mereka katakan tentang saya? Apakah mereka mengatakan saya tampan? Apakah kamu ingin tahu? Mengapa mereka tahu tentang kamu? Karena kemarin Ouyang memposting fotomu-fotoku dan jurnal yang kamu tulis. Semuanya di WeChat Moment. Sungguh? Tentu saja ini nyata. Seluruh perusahaan sedang menertawakan kita sekarang. Biarkan aku melihatnya. Apa yang terjadi? Kamu dan aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Kita akan menikah cepat atau lambat. Justru dengan cara untuk memberitahu kolega-kolegamu tentang pernikahan kita. Ini bagus, aku puas. Ayahku memberitahuku tadi malam untuk menikahimu secepatnya, nikah dan pergi ke Prancis. Aku menolaknya. Aku membuatnya sangat jelas padanya. Aku tidak akan pergi kemanapun kali ini. Dia marah. Bagaimana jika kita menikah dulu? Ya, untuk membuatnya senang. Ya, aku pikir kamu juga harus kembali ke Eropa dulu. Berhenti. Mengapa kamu mengatakan hal yang sama seperti ayahku? Aku memberitahumu lagi. Kali ini aku kembali. Aku tidak akan pergi kemanapun lagi. Jangan pernah kamu mengatakan itu padaku lagi. Jangan lupa untuk menemaniku ke lapangan tembak utara nanti. Ambil satu lagi.